Setelah terancam dimakzulkan usai keputusan memberlakukan darurat militer, nasib Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mulai terlihat. Yoon batal dimakzulkan setelah partai berkuasa pendukungnya memboikot rencana pemakzulan. Di saat bersamaan, Kejaksaan Korsel menangkap bekas Menteri Pertahanan karena dianggap sebagai otak di balik penerapan darurat militer di Korsel. Seperti apa kelanjutan drama politik di Korea Selatan? Sidang Parlemen atau Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Sabtu 7 Desember 2024 memutuskan proses pemungutan suara untuk mosi pemakzulan presiden tidak valid setelah hampir seluruh anggota Partai Kekuasaan Rakyat atau P3, partai berkuasa pendukung Yoon, memboikot pemungutan suara. Dibutuhkan dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen untuk mengesahkan pemakzulan itu. Partai Demokrat, partai oposisi yang menggulirkan pemakzulan Yoon, memiliki 192 kursi. Mereka masih membutuhkan minimal 8 suara tambahan dari P3. Namun, hampir semua anggota parlemen dari P3 meninggalkan ruangan sidang untuk memboikot pemungutan suara pemakzulan. Hanya 3 anggota P3 yang memberi suara. Di parlemen, P3 dan mitranya memiliki total 108 kursi. Akibatnya, pimpinan sidang pun menyatakan proses pemungutan suara tidak valid. Sementara itu, pada Minggu, Kejaksaan Korsel menangkap dan memeriksa bekas Menhan Kim Yong-hyun karena dianggap melanggar aturan darurat militer. Dalam pernyataan tertulis kepada Jong An Ilbo, Kim Yong-hyun membenarkan memerintahkan pengerahan pasukan selama darurat militer. Padahal Menhan tak punya kewenangan langsung terhadap militer. Sejumlah partai oposisi mendesak Kim diperiksa dengan dakwaan pemberontakan. Jika terbukti, pelaku pemberontakan bisa dihukum mati, penjara seumur hidup, atau kerja paksa. Lalu, bagaimana kelanjutan drama politik di Korea Selatan ini? Apakah kegagalan oposisi memakzulkan Yoon ini menjadi akhir dari kekisruhan politik imbas kebijakan darurat militer? Terkait kegagalan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, pimpinan Partai Oposisi Demokrat Lee Jae-myung Sabtu malam mengatakan, jika mosi pemakzulan ini gagal, mereka akan mengajukan kembali usulan pemakzulan pada Rabu 11 Desember. 우리는 그리고 대한민국 국민들은 결코 포기하지 않을 것입니다. 반드시 내란 행위, 군사 반란 행위에 대해서 책임을 묻고 이 나라의 모든 혼란을 이겨낼 것이며 대한민국 최악의 리스크가 되어 있는 윤석열 씨를 반드시 탄핵하겠습니다. Sementara itu, meski memboikot rencana pemakzulan, partai berkuasa P3 berencana meminta Presiden Yoon mundur dari jabatannya setelah kebijakannya memberlakukan darurat militer merugikan masyarakat. 국민의힘은 집권 여당으로서 준엄한 국민의 평가와 심판을 겸허하게 받아들입니다. 질서 있는 대통령 조기 퇴진으로 대한민국과 국민들께 미칠 혼란을 최소화하면서 안정적으로 전국을 수습하고 자유민주주의를 Desakan terhadap Yoon untuk mundur dari jabatannya tak hanya datang dari parlemen. Di Korsel, massa turun ke jalan menuntut Yoon turun dari kursi presiden. Mereka juga kecewa pada P3 yang sebelumnya mendukung mosi pemakzulan. Sebelum pemungutan suara, Sabtu pagi, Yoon meminta maaf pada publik karena memberlakukan darurat militer. Namun ia tak mau mengundurkan diri. Yoon menegaskan tak akan menghindar dari tanggung jawab hukum dan politik atas keputusannya itu. Ia mengaku keputusan itu lahir dari keputusasaan. Ia berjanji tidak lagi memberlakukan darurat militer. Meski hanya berlangsung 6 jam, darurat militer yang diberlakukan Presiden Yoon berdampak serius bagi situasi politik dan keamanan di Korsel. Tidak heran jika hingga saat ini, gelombang protes menuntut Yoon bertanggung jawab atas perintah darurat militer tersebut terus bermunculan. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah Yoon Suk Yeol lebih baik mengundurkan diri atau tetap menjabat sebagai presiden?